Dalam dunia ini ada juga hal lain yang terjadi. Mungkin juga dia sudah sering mendapatkan orang yang memberi harapan palsu, sudah sering dikecewakan, sehingga udah gak mau lagi percaya. Mungkin bukan gak mau lagi percaya, tetapi dia sudah menjaga hatinya. Karena dia berkata, cuma satunya hati ini Pak. Kalau habis ini udah gak ada lagi yang kupunya. Jadi dia menutup dirinya, sehingga kalau ada orang berkata, cantik kali kau, kau ini, yang betul aja lah. Mana mungkin aku cantik. Bukan karena dia tidak senang, tapi mungkin dulu sering di PHP-in. Sehingga dia sangat-sangat menjaga hatinya. Saya bertemu dengan orang seperti itu. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan keyakinan padanya, baru dia bisa berubah. Kalau tidak, tidak bisa. Yang mengerti katakan amin. Yang manapun itu saudara, itu adalah harapan-harapan yang tidak terjadi. Yang mengerti katakan amin. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan sebenarnya bisa mengembalikan harapanmu. Bukan hanya itu, ketika dia kembalikan padamu, dia tidak akan memberikan padamu suatu harapan palsu. Amin. Saya percaya bahwa kalau saudara berharap, saudara pasti berdoa tentang itu. Dan saya mendorong saudara, kalau ada harapanmu, berdoalah untuk harapanmu. Amin. Engkau tidak bisa paksa harapanmu jadi, tapi engkau percaya kalau yang kau harapkan tidak jadi, Tuhan akan melampaui pengharapanmu. Amin. Nah saudara, untuk orang-orang yang seperti saya katakan tadi, Tuhan masih ingat doa-doa saudara. Alkitab berkata Tuhan kita tidak memberikan harapan palsu. Mazmur 9 ayat 19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Saudara, kadangkala kenapa dikatakan dia tidak lagi mau berharap? Karena dia tahu saya orang miskin, dia tahu siapa dia. Seperti saya katakan tadi, udah gak mungkin lagi. Sudahlah, aku orang miskin, gak usahlah kita bicara, kita punya mobil. Pak Pendeta berkata nanti kau dapat mobil, kau dapat rumah. Sudahlah, terlalu indah itu, terlalu tinggi, tak terjangkau. Sayang, kalau memang harapan itu bisa dijangkau, gak usah kita berharap, kerjakan aja. Betul atau tidak? Kalau harapanmu bisa terjangkau, gak usah berharap, kerjakan aja, jangkaulah segera, dapatkan segera. Kalau bisa dijangkau, kau gak jangkau juga, itu goblok namanya, malas. Dan Tuhan gak suka pemalas. Justru harapan itu harus berada di tempat di mana kau harus berlari, 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 berlari untuk mendapatkannya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, ada satu cerita mengenai seorang perempuan Sunem. Kalau saya mau ceritakan ini bisa panjang, tapi saya akan berusaha pada tempatnya terus. Amin saudaraku. Nah saudara, yang pertama, perempuan Sunem ini ada ayatnya di bawah daripada ayat perempuan yang berhutang. Perempuan Sunem ini adalah businessman, sedangkan perempuan yang berhutang ini adalah istri daripada seorang hamba Tuhan. Jadi hati-hati, kalau namanya engkau hamba Tuhan, bukan berarti karena engkau hamba Tuhan maka Tuhan akan kasih semua kepadamu. Engkau harus tetap juga belajar. 2 Raja-Raja 4 ayat 28. Ini pas sekali kata-katanya, dengar baik-baik. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Jangan aku diberi harapan kosong. Semuanya berkata, Tuhan, jangan aku diberi harapan kosong. Saya berdoa malam ini tidak ada yang mendapatkan harapan kosong dari Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara-saudari, perempuan ini tidak meminta kepada Elisa. Kenapa? Karena memang dia tahu tidak mungkin lagi. Dia perempuan yang cerdas, kaya. Dan saudara, Elisa suka datang ke tempat dia. Ini juga saya mau bercerita kepada hamba-hamba Tuhan di GKI. Kita memang melayani orang miskin, tapi kita bergaul dengan orang kaya. Saya ulangi sekali lagi supaya Anda mengerti. Engkau melayani orang miskin, kenapa? Karena mereka butuh pelayanan, mereka butuh bantuan. Tapi engkau tidak bergaul dengan mereka.
Kenapa? Karena pola pikir mereka tidak memajukan engkau. Pola pikir mereka tidak boleh mempengaruhi engkau. Mereka akan datang kepadamu dan berkata, saya susah Pak, tolonglah, saya nggak ada makanan Pak, uang udah habis. Itu pola pikir mereka. Tapi lihat perempuan Sunem ini, ketika Elisa bertanya, baikkah semuanya? Perhatikan baik-baik lagi perkataan hamba Tuhan. Dia tidak bertanya ada apa. Dia tidak bertanya kenapa mukamu jelek. Dia tidak bertanya apakah ada masalah di keluargamu. Itu semua perkataan negatif. Baca Alkitab saudara, seorang hamba Tuhan harus bercerita, baikkah semuanya? Amin. Kenapa Elisa berkata demikian? Karena hamba Tuhan ini bergaul dengan jenderal, dengan raja, dengan orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya, jenderal, raja, orang-orang di atas, semua punya pola pikir positif. Sekali lagi, Anda melayani orang miskin, sah, boleh, harus, tapi Anda bergaul dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang kaya, orang-orang yang di atas. Amin. Engkau jadi hamba Tuhan yang memberkati mereka. Ini perempuan selalu memberkati Elisa, dan Elisa juga selalu memberkati dia. Baca Alkitab saudara, di situ dikatakan dalam beberapa kali perjalanan Elisa, dia singgah dan berbicara kepada perempuan itu. Nah, saudara, kemudian dari beberapa kali bertemu, ayat di bawahnya berkata, perempuan itu berkata, Pak, kita bangunkanlah kamar di loteng supaya dia bisa tinggal bersama kita. Karena apa? Karena aku tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Hati-hati sayang, saya mau beritahu pada saudara rahasia. Kalau orang miskin, dia nggak peduli engkau siapa, yang penting dia dapat uangmu. Orang miskin nggak bisa bangunkan kamar bagi Elisa, orang kaya bisa bangunkan kamar. Orang miskin nggak bisa kasih gitu padamu, dia nggak bisa kasih kesegaran, orang kaya bisa. Dan engkau tidak berbuat untuk itu, murni untuk melayani Tuhan. Haleluya. Itu ada dua wanita pada 2 Raja-Raja pasal 4. Amin. Amin. Coba lihat baik-baik sikap dan perkataannya kepada hamba Tuhan. Dan engkau akan tahu mengapa yang satu diberkati dan yang satu enggak. Yang satu datang kepada hamba Tuhan, dia bilang gini, Pak Pandita, kau tahu kan siapa aku? Tahu kau kan siapa aku? Aku istri daripada kawanmu itu yang melayani kemarin di sama-sama di Kabanjahe. Udah keliling tanah karo kalian sama tanah bata. Aku istrinya Pak Pendeta. Kayak gitu dia ngomongnya. Lalu kemudian dia bilang lagi, udah mati suamiku tuh, kawanmu itu udah mati, gak datang kau penguburannya. Teganya kau. Sekarang udah miskin aku. Tolonglah, ada uang Pak Pandita, ongkos pulang aja. Yang ngerti katakan amin. Tapi yang satu ini, adakah yang bisa kuperbuat bagimu? Saya aman Pak Pendeta. Adakah yang bisa ku bicarakan dengan jenderal, dengan raja untuk kepentinganmu? Saya hidup di tengah kaum saya Pak Pendeta. Lihat cara bahasanya. Dia gak berkata, gak usah Pak Pendeta, aman lah. Gak usah Pak Pendeta, gak usah sibuk-sibuk. Dia berkata, bahasanya itu loh. Saya hidup di tengah-tengah kaumku Pak Pendeta. Anda mau ketemu sama jenderal, Anda mau ketemu sama menteri. Pak Menteri. Sudah kenal Tuhan Yesus? Gak bisa kayak gitu sayang. Kau memang kaya kau, tapi kalau kau mati kau kemana? Gak bisa kayak gitu sayang. Karena saya masih bertemu dengan orang GKI kayak gitu. Ya kan Pak Pendeta, ya kan Pak Gembala. Memang kaya, banyak uangnya, tapi mati ke neraka dia itu. Yesus Tuhan. Makanya gak simpati orang sama kita. Dia sudah gak berharap lagi. Lalu Gehazi, saya suka Gehazi. Itu Gehazi sebenarnya dia punya hati untuk jadi hamba Tuhan. Sayangnya uang merusak semuanya.
engkau pun punya hati jadi hamba Tuhan, tolong jangan sampai uang merusak semuanya. Karena Elisa nggak tahu. Elisa sudah penuh Roh Kudus, sudah sering berkhotbah, sudah sering bernubuat, dan nubuatannya pasti benar, pasti terjadi. Tapi dia nggak tahu apa yang bisa kita buat untuk perempuan ini. Dia nggak tahu, tidak terlihat oleh matanya. Lalu Gehazi yang ngomong. Gehazi tidak diurapi seperti Elia, tapi dia punya hati dan dia tahu, bos, Bapak Gembala, Bapak Ketua, dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak dan suaminya sudah tua. Attachment hatinya itu baik. Saya berdoa semua kita punya hati yang perhatian seperti Gehazi, tapi tidak terpaut pada uang seperti Gehazi. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, lalu kemudian Elisa berkata, tahun depan aku kembali lagi, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tahu saudara apa jawaban perempuan ini? Dia tidak berkata seperti saudara di sini. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Lalu kemudian dia angkat tangannya. Tahun depan Anda akan oh Yesus. Oh gak ada. Gak ada. Dia persis seperti orang kaya yang terhormat. Kenapa? Tahun depan Anda akan terima kerinduan hati Anda. Tahun depan mukjizat akan terjadi. Tahun depan ketika aku datang kemari, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Pak Pendeta, hidup saya sudah baik. Janganlah berkata demikian. Janganlah janganlah berdusta kepadaku. Baca Alkitab saudara. Betul? Janganlah ngomong gitu Pak Pendeta. Aku terimanya keadaanku ini. Gak apa-apa Pak. Jangan berdustalah kepadaku. Mantap omongannya. Coba kalau kita kayak gitu. Ayo Bu, angkat tangannya Bu. Bu, angkat tangan, terima. Angkat tangan kayak gitu, gak bisa terima berkat. Karena bisa. Sayang, kalau engkau memang diurapi, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kecuali saudara hamba Tuhan, saya akan angkat tanganmu. Kenapa? Karena saya mau ajari saudara terima. Tapi kalau jemaat dia mau angkat tangan, dia mau turun tangan, I don't really care. Karena saya tahu pengurapan saya cukup untuk mengalirkan berkat Tuhan padanya. Tapi tahun depan dia tahu bahwa harapan dari Tuhan tidak pernah palsu. Nah ceritanya nggak sampai di situ. Amin. Amin. Lalu kemudian saudara apa yang terjadi? Satu hari ketika mereka panen besar, anak itu bermain-main dekat ayahnya. Dan tiba-tiba anak itu berkata, kepalaku, kepalaku. Tidak diceritakan kenapa kepalanya, apakah ada darah atau tidak. Tidak diceritakan kenapa. Kepalaku, kepalaku, tiba-tiba dikatakannya demikian. Dan kemudian dibawakan pada ayahnya. Dan ketika sampai pada ayahnya, dia sudah tidak bernyawa lagi. Lalu ayahnya berkata, bawa pada ibunya. Dulu gak ada rumah sakit saudara. Kepalaku, bawa klinik Victory. Gak ada saudara ya. Bawa ke rumah sakit, gak ada. Lalu ibunya tidak panik. Lihat bedanya antara perempuan yang miskin yang berhutang dengan yang kaya. Yang miskin itu panik. Udah mau dijual nih semua. Anakku juga mau dijual. Papa Dita tolong. Tolong Papa Dita tolong. Nah itu dia yang di atas. Anda masuk golongan mana? Apakah perempuan ini gak punya perasaan? Semua perempuan punya perasaan. Kalau tadi laki-laki yang berbuat begitu, saya masuk akal. Masuk akal, laki-laki lebih pada logika, lebih pada egoisme. Ya masuk akal, tapi perempuan dia tenang. Dia bawa ke kamar atas, dia tidurkan di situ, dia rapikan. Kemudian dia berkata, pelanai ke keledaiku. Dia katakan, siapkan Mercedesku. Haleluya. Apa kemana? Mau ke tempat Pak Gideon Munti. Haleluya. Lalu sepanjang jalan ditanya orang, baik semuanya? Baik, nggak masalah. Tapi perempuan ini gimana? Baik semua? Baik. Baik. Alkitab mengatakan sampai di depan Elisa tetap mengatakan baik
tapi dengan air mata. Berat betul sama dia. Tapi tidak pernah dikatakannya tidak baik. Nangis dia baca Alkitab saudara. Gimana gak nangis anak laki-laki yang ditunggunya satu-satunya. Harapannya, sukacitanya, kebanggaannya hilang begitu saja. Dan dia tidak ada berkata anak laki-lakiku hilang. Gak ada, dia berkata, Pak, kan sudah kubilang, jangan kasih aku harapan kosong. Itu aja dikatakan. Kelaskan. Saya berdoa, kelasmu, engkau mengerti bahwa kelasmu ditentukan oleh mulutmu. Maka dalam nama Yesus naik kelaslah dalam perkataan. Amin. Amin. Iya. Amin. Begitulah perempuan ini. Dan Elisa mengerjakan semuanya. Singkat cerita, anak itu hidup lagi. Harapannya hidup lagi. Dan inilah yang jadi kalau saudara mengerti prinsip ini. Bahwa kalau Tuhan sudah letakkan di tanganmu, Dia tidak akan ambil lagi. Dia akan biarkan itu bertumbuh, berkembang. Amin. Dan berbuah. Amin saudaraku. Anak itu akan berbuah. Dia akan menjadi pewaris. Dia akan menjadi penyambung keturunan. Kalau Tuhan sudah taruhkan di tanganmu, itu tidak akan hilang. Tuhan tidak memberikan harapan palsu. Bukankah sudah kukatakan padamu, jangan berikan padaku harapan kosong? Tuhan tidak memberikan harapan kosong. Amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari, dari mana itu dimulai? Dengan cepat. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan yang baik, bukan pengharapan kosong? Nomor satu, dimulai daripada pemberian yang luar biasa. Amin. Iya. Kalau saudara mau harapanmu diberikan oleh Tuhan, saudara mau tidak mau harus memberi. Gak ada jalan lain. Kenapa harus memberi? Sebentar saya terangkan pada saudara. Amin. Amin. Tapi saya beritahu dulu, Hana juga demikian. Dia mau harapannya supaya dia tidak mandul, tidak jadi wanita terkutuk, wanita sial. Dia mau supaya harapannya mempunyai satu orang anak saja. Dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau memperhatikan kesengsaraan hambamu ini. Itu doa yang sangat pilu. Tuhan, kalaulah engkau perhatikan kesengsaraan hambamu ini. Dan engkau berkenan mengangkatnya daripada aku. Dengan memberikan seorang anak laki-laki saja kepada aku. Maka aku janjikan padamu, anak laki-laki itu tidak akan pernah terkena, rambutnya tidak akan pernah terkena pisau cukur. Aku akan kembalikan padamu. Saudara, itu sebabnya saya suka baca firman Tuhan. Karena semakin saya baca, semakin dalam mengena pada hati ini. Saya berdoa hal yang sama jadi juga padamu dalam nama Yesus. Amin. Sehingga kalau kita bercerita, kita bisa cerita nyambung. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Karena Alkitab tidak bercerita tentang orang-orang yang senang, tetapi Alkitab bercerita tentang orang-orang yang menang. Itu berbeda. Amin. Karena tidak selalu kita tersenyum, tidak selalu kita tertawa. Ada banyak kesengsaraan. Banyaklah sengsara orang benar, tapi sambungannya berkata, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Nah, saudara, Hana berkata dia memberikan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Kita berbicara mengenai pengharapan. Hana minta satu, Tuhan berikan berapa? 6 beserta Samuel. Tapi ada satu ayat yang dikatakan setelah dia janjikan itu, maka pulanglah Hana ke tempatnya. Dan ketika Elkana suaminya bersetubuh dengan dia, Tuhan ingat padanya. Sekarang, kenapa kita harus memberi kepada Tuhan? Karena Tuhan ingat engkau melalui persembahanmu. Amin. Saya mau beritahu pada saudara, ini benar. Mazmur 20.
Ayat 4, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Amin. Apa yang diingatnya? Korban persembahanmu. Amin. Lalu ayat 5 sambungannya, apa yang terjadi setelah itu? Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Banyak orang ambil ayat 5, tetapi dia tidak tahu prasyaratnya di atas. Alkitab berkata Tuhan ingat. Saudara, Tuhan ingat kita bukan karena kita selalu muncul di hadapannya. Kadang-kadang orang yang selalu muncul di hadapan orang lain bukan diingat, malah dijauhi. Kenapa? Jengkel orang. Dia lagi. Oh Tuhan, dia lagi. Haleluya Pak Pendeta. Oh, haleluya. 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 Yang mengerti katakan amin. Kenapa Hana diingat? Kenapa perempuan ini diingat? Dan ketika diingat, Tuhan berkenan untuk melakukan hal yang baik. Karena kalau engkau memberikan persembahan, mana ada hal yang buruk di situ. Persembahan yang tiba-tiba, pemberian yang tiba-tiba meredakan amarah. Saya sudah tahu dari minggu yang lalu. Tapi saya tidak kasih tahu pada saudara, kita tidak siapkan amplop. Kenapa? Karena saya mau yang tergerak hatinya, yang percaya pada firman Tuhan ini, saudara yang melaksanakannya. Amin. Saya tidak mau karena perkataan saya, saudara, minggu depan kita ada mengumpulkan sesuatu, pokoknya saudara diberkati deh, kita akan buat amplop. Enggak pakai amplop, enggak pakai pengumuman. Amin. Amin. Tapi kalau saudara percaya apa yang saya sampaikan ini, semua dimulai daripada persembahan. Amin. Alkitab pun berkata, berilah maka kepadamu akan diberi. Dan yang paling enak sambungannya, suatu takaran yang dipenuhkan, yang digoncang sampai meluap keluar, itu akan diberikan pada pelukanmu. Tidak ada lagi tempat kosong. Amin. Tidak ada lagi tempat kosong. Amin. Tidak di dompetmu, tidak di hatimu, tidak di pikiranmu. Semua dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya beritahu kepada saudara, apapun yang jadi, jaga ucapan saudara. Amin. Dan saudara lihat baik-baik, dunia ini gak akan peduli, dia gak mau ngerti engkau. Gehazi gak mau ngerti engkau. Saya rasa saudara dalam waktu yang singkat itu, beberapa tahun, mungkin 5-6 tahun, ada degradasi yang jelas daripada seorang Gehazi. Dari seorang yang perhatian, sampai seorang yang tidak mampu melakukan mukjizat apapun. Ketika beritahu padanya, bawa tongkat ini, jangan berikan sapa kepada siapapun juga. Letakkan di atas anak itu. Alkitab tidak mengatakan dia salah atau tidak. Tidak ada dituliskan apakah dia melanggar atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada mukjizat. Satu perkara yang saya tahu, mukjizat datang bukan karena apa-apa, tapi karena hati kita. Hati yang percaya. Di hati ini kuncinya. Maka mungkinkah Alkitab sedang mengatakan ada degradasi keadaan hati daripada Gehazi? Yang tadinya dia begitu memperhatikan, sekarang ini dia begitu marah ketika perempuan itu nangis di kaki Elisa. Adakah degradasi di hati kita juga? Tadinya kita begitu semangat, sekarang enggak gitu lagi. Tadinya kita begitu perhatian, cinta rumah Tuhan, sekarang enggak begitu lagi. Sayang, nanti enggak ada mukjizat. Instruksi sudah jelas, dan saya percaya dia melakukan dengan baik. Tapi Tuhan tidak kasih mukjizat. Jangan nanti kita berpikir, kenapa aku sudah melakukan semua kehendak Tuhan, tapi aku gak dapat apa-apa. Mari kita selidik hati kita dulu. Semangat kita kepada Tuhan. Tuhan gak takut dengan orang berdosa. Karena Tuhan punya jawaban atas dosa.
sangat membenci orang yang sombong. Karena hatimu adalah milikmu. Kenapa memberi membuka jalan untuk berkat? Karena Alkitab berkata, di mana hartamu. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Karena kadang-kadang kalau dibalikkan, itu beda artinya. Amin saudaraku. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Nah sekarang Tuhan pengen tahu. Dari dulu Tuhan berkata, nanti kalau kau masuk ke tanah perjanjian, kalau kau sudah makan sampai kenyang, kalau kau sudah menduduki rumah-rumah yang tidak kau diami, kalau kau sudah mencicipi semua kebaikan Tuhan, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Ulangan pasal 6. Amin. Itu saja diminta Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara menyerahkan harta saudara kepada Tuhan, itu artinya saudara menyerahkan hati kepada Tuhan. Karena banyak orang yang berkata hatiku pada Tuhan, hatiku pada Tuhan. Tuhan tahu betul, dia berkata mereka memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Makanya saudara, Tuhan berkata harus ada bukti dulu. Ketika saudara letakkan harta saudara pada Tuhan, Tuhan tahu ini orang dikasih yang besar pun hatinya sudah kepada aku. Gak ada masalah. Nah, saya beritahu pada saudara, kuncinya sederhana. Tuhan suka orang yang lompat yang pertama. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi kalau saudara lihat kolam Bethesda, gak ada kesempatan kedua. Saya minta padamu sekarang ini, hari ini, kalau Anda percaya, paling nanti kesempatan keduamu hari Minggu. Tapi saya lebih suka berkata bukan kesempatan kedua. Saya lebih suka berkata hari ini kita memberi, hari Minggu nanti pergandaan. Dan karena itulah Anda ada di sini, di ibadah ini. Karena untuk pemimpin Tuhan selalu mau berikan lebih. Yang mengerti sekarang katakan amin. Dalam nama Yesus, kiranya saudara mengerti apa kata firman. Kiranya saudara menjadi pelaku firman, dan sebelum tahun ini berakhir akan ada mukjizat tuaian besar dalam nama Yesus. Harapan kita tidak akan hilang dalam nama Yesus. Tidak ada harapan palsu hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan akan kerjakan keajaiban demi keajaiban datang, mukjizat demi mukjizat datang. Akan ada kesaksian. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sepakat untuk menerima firman, melakukannya, dan menerima mukjizat Tuhan, kita katakan 3 kali amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri semuanya saudara.